Saudara-saudara, berjumpa lagi dengan saya, Yohanes Dian Alpasa, dalam penyuluhan edisi 28 Agustus sampai dengan 3 September 2022. Penyuluhan pada minggu ini akan kita angkat dengan tema menjalani hidup dengan bahagia. Saudara-saudara, tema tentang kebahagiaan tentu adalah tema yang sudah banyak dibahas oleh para edukator, para pendidik pada berbagai link channel YouTube mereka. Tetapi pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan topik, tema ataupun materi tentang bahagia bersama Tuhan dan tips untuk menghadapi hari, menjalani hari dengan bahagia. Kita tahu misalnya para Stoik itu orang-orang yang begitu menghargai permenungan, begitu menghargai pengajaran dan filsafat hidup yang berkembang pada zaman Kaisar Aurelius, misalnya pada orang-orang Stoik, satu aliran filsafat Yunani yang berkembang juga di Roma, mengatakan bahwa ternyata bahagia itu juga berasal dari dalam diri kita. Tidak perlu bahagia, tidak perlu mencari tempat yang jauh, tidak perlu mencari lokasi-lokasi yang mahal, tidak perlu mencari transport yang mahal. Ternyata bahagia juga bisa datang dari dalam diri. Ada yang mengatakan bahwa orang bisa bahagia apabila sudah punya uang. Ternyata hari-hari ini kita bisa temui bahwa orang-orang yang punya uang pun belum tentu merasakan kebahagiaan sejati. Rupanya dalam dirinya ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang belum lengkap, dan itu harus ditemukan segera agar tidak menjadi serangan pada mental kita, spirit kita, emosional kita, bahkan psikis kita. Ketika pikiran dan hati tidak bahagia, maka tekanan, kekhawatiran akan mudah menguasai pikiran kita. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan 3 tips di dalam Tuhan untuk menjalani kebahagiaan hidup yang sederhana dan sejati. Selamat menyaksikan video ini. Saudara-saudara, trik untuk menjalani hidup yang bahagia pertama adalah bangun pagi. Sosok kaisar paling sukses di Roma pun, di kekaisaran Romawi kuno, siapa namanya, Aurelius kalau tidak salah, sekalipun hidupnya berkecukupan, berkelimpahan harta, tapi ia tidak mengesampingkan apa itu bangun pagi. Dia selalu bangun pagi, mempersiapkan hari, mencari alat-alat, mencari ide di pagi hari. Orang mengatakan bahwa pagi hari adalah waktu yang tepat untuk menajamkan pikiran, untuk melakukan ritual, serta untuk merencanakan apa yang kita lakukan pada hari itu. Ibu, bapak, saudara sekalian, saudara-saudara yang kami kasihi, ritual pagi yang dimaksud di sini bisa Anda gunakan dengan mengambil beberapa saat untuk berteduh sejenak, untuk saat hening sejenak. Ingatlah Tuhanmu, ingatlah siapa yang menciptakanmu, dan bersyukurlah karena tadi malam kita sudah mendapatkan perlindungan dan pengayoman dari Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus sendiri memulai harinya dengan persiapan pagi yang luar biasa. Selain berdoa, selain mengambil saat teduh sejenak, dia juga membuat rencana-rencana untuk hari-harinya. Jadi aktivitas yang dilakukan oleh Tuhan Yesus selama hidup bukanlah aktivitas sembarangan
yang mengalir begitu saja, tetapi ia melakukan persiapan-persiapan untuk menyukseskan harinya. Tuhan Yesus mempersiapkan paginya dengan berdoa, dengan mempersiapkan alat-alatnya, dan itu layak kita tiru. Dan nanti kita akan merasakan energi yang luar biasa ketika kita berhasil mengisi pagi dan bangun pagi. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan di pagi hari. Saudara, aktivitas kedua yang bisa membuat bahagia bertaburan dalam hari-hari kita adalah dengan membaca buku, membaca artikel, membaca majalah, atau paling tidak membaca koran. Di dalam buku-buku dan tulisan yang kita baca terdapat ada banyak ide, refleksi, sudut pandang, data-data, dan analisa yang bisa membuat pikiran dan wawasan kita merekah. Hari-hari ini orang bisa saja kekurangan perspektif karena rutinitas yang dihadapi membuatnya terpaku pada satu aktivitas saja. Ia tidak sempat untuk merefleksikan hidupnya, ia tidak sempat memahami pandangan orang lain, dan tidak sempat ngobrol dengan orang lain. Oleh karenanya, apa yang dia ungkapkan, apapun yang dia pikirkan, seolah mengerucut pada satu hal saja. Dengan membaca, dengan merenungi satu dua ide yang tertulis dalam buku dan artikel, kita kemudian mampu untuk sampai pada wawasan baru. Betul, saya mengakui bahwa orang-orang tidak mudah untuk berubah. Tetapi dengan sejumput pengetahuan yang kita tambahkan setiap hari melalui buku-buku yang kita baca, melalui artikel yang kita renungi, melalui koran-koran yang kita baca setiap hari, akan menambah khasanah wawasan dalam pikiran kita. Tuhan Yesus pun tidak berhenti membaca. Dia membaca Taurat, membaca kitab suci, membaca kitab nabi-nabi, membaca kitab Mazmur Daud, Amsal-amsal kebijakan Salomo, dan ia juga membaca situasi dengan bergaul dengan para ulama di bait suci. Oleh karenanya, saya berharap bahwa kita tidak berhenti membaca. Orang yang paling bahaya memang adalah orang yang hanya membaca satu buku. Tetapi orang yang paling bahagia hari ini adalah orang yang dapat membaca buku-buku dari berbagai perspektif, berbagai sumber, sehingga dia bisa memperkaya wawasan. Jangan berhenti untuk membaca buku. Tips yang ketiga adalah memupuk bahagia di hari ini dengan menulis jurnal. Nah, ini yang belum kita biasakan. Kita sebagai orang-orang Indonesia tentu merasa tidak wajib menuliskan apapun yang kita alami atau kita pikirkan dalam sehari ini. Apapun yang kita rencanakan, kadangkala itu adalah ide-ide besar, menguap begitu saja karena tidak kita tuliskan. Seorang filsuf berkata bahwa yang tertulis akan menetap, yang terucap akan berlalu. Saudara-saudara, apabila kita selama ini jarang sekali menuliskan ide-ide kita, harapan kita, refleksi kita pada sebuah kertas, maka hari ini adalah saatnya untuk berubah. Kita ingat misalnya para nabi di Perjanjian Lama, Rasul Paulus di Perjanjian Baru begitu gemar menuliskan pengajarannya pada sebuah kertas. Dan itulah yang sampai pada kita hari ini. Kita tidak bermaksud untuk menjadi penulis besar, tetapi kita berusaha agar setiap tulisan kita hari ini dapat mengingatkan kita di masa yang akan datang. Hari ini kita menganggap apa yang kita alami tentu hanya pengalaman biasa.
Tetapi apabila kita mampu menuliskannya, mendokumentasikannya dalam beberapa tahun yang ke depan, tentu pengalaman hari ini akan menjadi berharga di masa yang akan datang. Tulisan-tulisan dari Rasul Paulus juga menjadi berguna karena dia tuliskan dan sampai pada kita. Penulis bisa saja berpulang dan bisa saja meninggal dunia, tetapi bukunya yang sampai pada kita dapat menambah wawasan dan refleksi kita pada kehidupan. Menulis jurnal pada akhirnya berguna untuk kita sendiri menajamkan pikiran. Tulisan itu menajamkan pikiran kita. Semakin hari kita mampu menulis jurnal, maka semakin hari pikiran kita akan dijernihkan dan diingatkan kembali oleh tulisan-tulisan kita. Satu firman Tuhan yang kita tuliskan dalam sehari akan berguna apabila kita baca dan renungkan lagi di kemudian hari. Oleh karenanya, firman apapun, refleksi apapun, silakan untuk dituliskan. Saudara-saudara, demikian tadi 3 langkah yang sudah saya bagikan agar kita mampu menjalani hidup yang lebih bahagia dan lebih lega bersama Tuhan. Saya ulangi, yang pertama tadi adalah bangun di pagi hari, 2 banyak membaca, dan 3 menulis jurnal walaupun hanya 1 kalimat. Dengan demikian kita akan mampu menjalani hidup dengan lebih bersyukur di hadapan Tuhan, dan kita akan mampu menuliskan kasih Tuhan satu persatu dalam sebuah kalimat, dan itu akan menjadi refleksi yang luar biasa kita baca di masa yang akan datang. Demikian penyuluhan pada siang hari ini, pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.